Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Kapanpun kalian melihat dan menyaksikan video ini, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, bersemangat dan bahagia agar kita bisa belajar dengan efektif dan menyenangkan. Hari ini Ruang Temu hadir untuk membahas teks eksplanasi materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Kembali lagi bersama Bu Santi di Ruang Temu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Di belahan bumi manapun itu seringkali terjadi fenomena-fenomena yang menarik. Ada fenomena di langit, ada fenomena alam, ada fenomena sosial bahkan, dan itu terjadi di seluruh lapisan masyarakat, di seluruh belahan dunia. Salah satunya, kita ambil salah satu contoh nih, adalah banjir. Nah, ini adalah salah satu teks banjir, kalian bisa sambil baca ya. Bu Santi akan bacakan cepat. Banjir adalah ini ada yang salah nih ya. Banjir sudah akrab dengan masyarakat Indonesia saking seringnya fenomena alam ini terjadi. Hampir setiap tahun beberapa daerah di Indonesia, terutama di ibu kota, dilanda banjir. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama di daerah aliran sungai atau kita singkat DAS. Banjir disebabkan oleh faktor alam dan tindakan manusia. Nah, di sini ada pembedaan ya, banjir disebabkan oleh faktor alam dan tindakan manusia. Yang alami itu disebabkan oleh bla 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 bla. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah karena perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk, bla bla bla. Kemudian dijelaskan secara rinci, perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan lainnya. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi hingga ada sedimentasi masuk sungai, daya tampung sungai jadi berkurang, hujannya yang jatuh ke tanah masuk ke aliran permukaan, ada hanya sebagian yang diserap dalam tanah, dan itu tentu karena berkurangnya tumbuhan dan lain sebagainya. Apabila suatu hutan yang berada di suatu aliran sungai diubah menjadi pemukiman, debit puncak sungai akan meningkat 6-20 kali. Bla bla bla. Ini penjelasan tentang proses banjir. Kemudian terakhir, banjir perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Kompleksnya penyebab banjir perlu dicegah dengan tindakan preventif masif oleh masyarakat. Upaya preventif tersebut dapat dimulai dari pengelolaan sampah yang baik, penggunaan lahan dengan bijak, penjagaan hutan, dan masih banyak lagi. Dengan kerjasama masyarakat menjaga alam khususnya hutan, banjir dapat diatasi dengan baik. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Sudah Bu Santi highlight. Jadi di sini teks ini membicarakan tentang fenomena banjir. Banjir termasuk fenomena alam yang seringkali terjadi gitu ya. Di paragraf yang pertama kalian lihat di sini ada penjelasan umum tentang banjir. Banjir itu fenomena alam yang bersumber dari curah hujan bla bla bla. Ada faktornya dari faktor alam dan tindakan manusia. Kemudian yang Bu Santi highlight warna biru ini adalah yang tadi dikatakan ini apa nih kira-kira? Dari pengubahan tata guna lahan terjadi erosi, ada sedimentasi yang masuk ke sungai, hujan jadi masuk ke aliran permukaan, kemudian ketika hutan jadi pemukiman nanti debit puncak sungai akan meningkat, kemudian peningkatan debit ini akan signifikan berbedanya. Deforestasi, degradasi lingkungan dan pembangunan kota yang didominasi beton dan jalan aspal yang tidak memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan bisa menyebabkan bencana banjir. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampungnya berkurang. Nah, ini apa nih kira-kira? Ini adalah proses terjadinya banjir. Kenapa sih kok bisa jadi banjir? Karena begini, kemudian efeknya begini, kemudian efeknya begini, sampai terjadi banjir gitu. Nah, teks ini tidak selesai sampai gimana banjir terjadi dan apa itu banjir, tapi juga membahas tentang gimana sih harusnya banjir ini harus diapakan sih. Ini adalah pendapat penulis ya kan. Banjir harus dapat perhatian khusus dari semua pihak, harus ada tindakan preventif dengan apa, penjagaan hutan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah teks banjir. Teks banjir ini termasuk sebagai teks eksplanasi. Jadi kalian bisa tarik kesimpulan dong, teks eksplanasi itu apa sih? Tuh, tadi apa isinya? Ini ada tentang penyebab banjir ya. Banjir tadi disebabkan apa? Oh, tentang ada dua faktor nih, faktor alami dan faktor kesalahan manusia. Terus disebabkan bla bla bla. Terus proses terjadinya banjir. Tadi sudah dijelaskan ya kan? Kemudian
upaya pencegahannya harus bagaimana. Nah, bisa juga ditambahkan dengan akibat dari banjir itu gimana. Sudah dijelaskan apa banjir itu apa, penyebabnya bagaimana, prosesnya bagaimana, akibatnya bisa seperti apa. Ya sakit kulit misalnya, kemudian diare dan lain sebagainya di bidang kesehatan. Kemudian kerusakan lingkungan juga kan, mengganggu stabilitas dan lain sebagainya. Kemudian setelah akibat banjir juga bisa tentang upaya pencegahan banjir. Nah, banjir itu hanya salah satu fenomena alam. Ada banyak fenomena alam di sini, misalnya kekeringan, kebakaran hutan, tanah longsor. Ini banjir ya. Kemudian angin ribut misalnya, atau gunung meletus, atau tsunami, atau yang lain. Aurora misalnya, atau hujan asap, gerhana dan lain sebagainya. Bahkan gerhana pun ada bermacam-macam ya kan. Nah, tapi fenomena ini tidak hanya berhenti pada fenomena alam, ada juga fenomena yang lain, yaitu apa nih kira-kira? Fenomena sosial, betul. Contohnya kesenjangan, kesejahteraan masyarakat. Ada kasta si kaya dan si miskin. Kemudian misalnya ada demonstrasi atau kemiskinan atau pengangguran, atau bahas apa lagi yang bersifat fenomena-fenomena sosial. Nah, fenomena-fenomena sosial ini dirangkum dalam satu teks yang disebut dengan teks eksplanasi. So, kita bisa menarik kesimpulan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam dan fenomena sosial secara lengkap dari berbagai segi. Dari apa saja? Dari fokusnya mengapa itu terjadi, nanti jatuhnya ke penyebabnya, gitu ya. Apa yang efeknya gimana, akibat. Terus bagaimana itu bisa terjadi? Kita harus apa? Bagaimana sikap kita, gitu ya. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Oke, ada 4 ciri teks eksplanasi. Apa itu? Yang pertama adalah faktual. Kita bisa langsung tahu ya, faktual ini berarti fakta, berdasarkan dengan fakta. Berdasarkan dengan fakta atau kenyataan. Karena gak boleh mengada-ada kan fenomena sosial itu. Misalnya ngomongin tentang banjir tadi lah, fenomena alam. Bolehkah kita mengada-ada tentang data-data banjir? Enggak dong, gitu ya. Jadi harus berdasarkan fakta. Yang kedua, informatif, karena tidak teks eksplanasi ini hanya untuk menjelaskan informasi-informasi terkait suatu fenomena. Tidak ada tendensi maksud-maksud lain untuk mempengaruhi pembaca. Kemudian yang ketiga adalah membahas tentang fenomena, gitu ya. Hanya menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang sudah kita bahas sebelumnya, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah bersifat kronologis. Nah, kronologis ini berarti berdasarkan dengan urutan waktu, urutan proses terjadinya suatu fenomena. Ada di paragraf kedua tadi ya, tentang bagaimana suatu fenomena terjadi, gitu ya, dijelaskan dalam teks eksplanasi. Ini ada 4 ciri teks eksplanasi. Kemudian bagaimana dengan strukturnya? Karena tidak cukup mengenal ciri-cirinya kan, pasti kalian juga pengen bisa dong menulis teks eksplanasi, harus tahu strukturnya. Ini dia, ada identifikasi fenomena, ada penjelasan tentang proses kejadian, dan ulasan. Nah, lebih lengkapnya bisa dibahas di sini. Oke. Identifikasi fenomena itu berisi tentang penjelasan umum terkait fenomena. Fenomena ini adalah apa? Mungkin kalian bisa menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan seberapa penting sih kalian membaca teks ini. Misalnya tentang banjir. Banjir sudah akrab dengan masyarakat Indonesia karena saking seringnya terjadi di Indonesia, apalagi di daerah ibu kota. Kalian bisa sampaikan data dalam setahun tuh berapa kali banjir sih? Gitu. Misalnya kerugian banjir ini, kenapa perlu tahu tentang banjir? Karena kerugiannya bisa mencapai sekian ratus juta misalnya gitu. Nah, cari datanya. Itu diidentifikasi fenomena. Kemudian yang kedua adalah proses. Selain penjelasan umum juga tentang latar belakang kejadian. Nah, itu tadi ya, latar belakang kejadiannya. Kenapa penting untuk membahas fenomena tersebut. Kemudian proses. Di bagian kedua ini, proses ini bisa berparagraf-paragraf. Kalian bisa menjelaskan penyebabnya. Ada faktor-faktor penyebabnya kan pasti banyak, dijelaskan secara detail. Kemudian proses dari fenomena itu terjadi dari awal sampai terjadinya betul suatu fenomena itu, gitu ya. Nah, ini akan sangat menarik ketika fenomena yang kalian ambil, yang akan kalian tulis adalah fenomena yang unik, fenomena yang belum banyak orang tahu, fenomena yang
mungkin yang sedang booming misalnya gitu. Jadi prosesnya perlu dipaparkan dengan detail juga. Selain itu, di sini di proses ini bisa juga kalian paparkan tentang akibat-akibat dari fenomena alam tersebut. Nah, yang terakhir adalah ulasan. Ulasan ini bisa berupa simpulan sebenarnya, tapi bisa juga berisi komentar terkait konsekuensi terjadinya fenomena. Jadi, meskipun teks eksplanasi ini didominasi oleh fakta, perlu juga adanya komentar penulis terkait, berarti bersifat subjektif ya, komentar penulis terkait fenomena yang dibahas gitu. Perlu ada komentar. Nah, komentar itu ada macam-macam. Contoh komentar gimana sih, Bu? Oke, ini tadi yang sudah kita bahas ya, nanti kita balik lagi. Contoh komentar seperti apa? Komentar itu ada dua, ada kritik dan penolakan, bisa juga berupa dukungan atau pujian. Nah, ini contoh redaksinya, kritik dan penolakan. Misalnya, hal tersebut terjadi karena ketidakpedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah di daerah area sungai, atau kenyataan ini sungguh mengecewakan karena sebenarnya bencana ini bisa dicegah dengan upaya pembiasaan sederhana, misalnya buang sampah pada tempatnya, menanam pohon dan lain sebagainya. Nah, di sini jelas bahwa ketika kalian berkomentar berupa kritik atau penolakan, dia berbau atau atmosfernya itu negatif, gitu ya. Nah, ini sebenarnya walaupun atmosfernya negatif, tapi bukan berarti tidak boleh dilakukan. Boleh, karena memang beberapa teks itu perlu menggugah kesadaran pembaca bahwa ini tuh salah kita loh manusia, gitu. Kita yang abai loh, gitu. Nah, itu penting juga. Bisa juga berupa dukungan atau pujian, atau kalian bisa masukkan dua-duanya. Nah, contoh yang dukungan atau pujian, ini yang bersifat positif ya. Syukurnya bencana tersebut terjadi pada siang hari sehingga tidak banyak korban. Misalnya kalau bencananya adalah bencana tanah longsor misalnya, atau bencana ini mengirimkan hikmah dan pesan bagi masyarakat akan lebih peduli pada lingkungan. Nah, ini adalah pemberian saran tapi dengan nada yang lebih positif. Nah, ini kembali lagi pada kalian, kepada penulis, mau pakai style yang mana, bebas, tidak ada yang kalau kayak gini nggak boleh. Nah, itu bukan. Jadi ini hanya pilihan saja, kalian bisa gunakan dua-duanya gitu ya. Oke, segitu dulu dari Bu Santi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Silahkan kalau ada pertanyaan kalian boleh bertanya di kolom komentar. Nanti kita berdiskusi di kolom komentar, atau kalian bisa langsung hubungi via email. Oke? Untuk kalian yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian ya. Bagikan kebaikan ini untuk teman-teman kalian agar lebih banyak yang bisa memahami teks eksplanasi. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat, jaga kesehatan. Sekian dari Bu Santi, sampai jumpa di ruang temu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.